Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, dewan guru, dan terutama Bapak Kiai Haji Mulyadi Magister Manajemen, serta anak-anakku sekalian yang senantiasa kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan di mana kita akan dimerdekakan dari api neraka. Untuk itu kita bersyukur dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan taufik hidayah, diberikan oleh Allah nikmat Islam, iman, nikmat sehat, bisa melaksanakan ibadah puasa. Kita semuanya berdoa semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, ketika bertanya, Sayyidina Ali mengatakan, amalan apa yang paling utama? Maka para sahabat pun menjawab sesuai dengan apa yang beliau ketahui, apa yang beliau rasakan sendiri. Ada sahabat yang mengatakan amalan yang paling baik adalah amalan puasa, karena beliau ahli puasa. Ada yang mengatakan amalan yang paling baik adalah membaca Al-Quran, karena beliau ahli di dalam membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali yang paling baik adalah sholat tahajud, karena Rasulullah mengatakan sholat yang paling baik adalah sholat malam, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ada yang mengatakan sedekah, ada yang mengatakan memberikan santunan kepada anak yatim, memberikan santunan kepada fakir miskin. Maka dengan santai Sayyidina Ali mengatakan amalan yang paling baik adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita berdoa semoga amal ibadah kita dalam satu bulan ini, baik berupa apapun, berupa puasa, berupa sholat, berupa zakat, berupa tadarus Quran, serta amalan-amalan yang lainnya, semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian di kesempatan yang lain, baginda Rasulullah SAW ketika sedang berjalan bersama sahabat Mu'adz bin Jabal, baginda Rasulullah satu kendaraan, yang mana dulu kendaraannya adalah unta ataupun kuda, hanya berdua saja.
baginda Rasul dan sahabat Mu'adz bin Jabal saja. Di kendaraan itu baginda mengatakan kepada Mu'adz, sahabat Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuka." Maka sahabat Mu'adz pun menjawab, "Wahai ya Rasul, inni uhibbuka." Dan pertanyaan ataupun ucapan baginda Rasul ini diulang-ulang sampai 3 kali. Begitu pula sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau pun juga menjawab, "Inni uhibbuka," kepada baginda Rasul pun selama 3 kali. Begitu cintanya Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Karena apa? Karena sahabat Mu'adz bin Jabal adalah pemuda yang tampan, yang pintar, yang cerdas, dan akas. Begitu pula ketika seorang guru mengetahui murid-muridnya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang tumbuh kembang, anak yang cerdas, pintar, kemudian ketika disuruh pun patuh, maka guru pun akan sayang kepada muridnya. Kasih sayangnya Rasulullah ditunjukkan dengan beliau bersama-sama sahabat Mu'adz bin Jabal dalam satu kendaraan, dan beliau pun juga berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz bin Jabal, saya pesan kepada kamu ketika selesai melaksanakan sholat, maka berdoalah dengan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat." Jadi yang ditunjukkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal tidak hanya dohirnya saja, tidak hanya di dunia saja, akan tetapi amalan di akhirat pun beliau berikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi doa itu isinya adalah, "Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami untuk senantiasa bisa ingat kepadamu, untuk senantiasa bisa zikir kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika." Kenapa begitu? Karena tatkala seorang mengingat kepada Allah, seorang hamba mendekat kepada Allah 1 jengkal saja. 1 jengkal itu gambarannya adalah antara jari kelingking sama ibu jari, ini namanya 1 jengkal. Ketika seorang hamba mendekat kepada Allah 1 jengkal, maka Allah akan mendekat 1 hasta. 1 hasta itu ukurannya adalah mulai dari ujung siku-siku kita sampai jari telunjuk yang tengah. Ini namanya 1 hasta. Kalau kita ini sebagai hamba mendekat kepada Allah dengan mendekat 1 hasta, maka Allah akan mendekat 1 depa. 1 depa itu gambarannya tangan kita kalau kita rentangkan antara ujung kanan dengan ujung kiri, itu namanya 1 depa. Jadi begitu sayangnya Allah kepada hambanya, sampai digambarkan ketika hambaku berjalan menujuku, ketika hambaku mendekat dengan berjalan, maka aku akan lari kecil mendekatinya. Di kesempatan bulan suci Ramadan ini, kita bersama-sama untuk senantiasa selalu ingat kepada Allah. Kita berbanyak zikir, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian doa yang kedua adalah wa syukrika. Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Dikarenakan di dalam Al-Quran dijelaskan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Itu kalau kita gambarkan saja,
seandainya satu hembusan nafas ini disuruh membayar oleh Allah 100.000, apakah kita mampu membayarnya? Satu hembusan nafas saja, kalau kita disuruh membayar oleh Allah 100.000, kita kalikan berapa hembusan nafas, maka kita tidak akan mampu membayarnya. Tapi seringkali kita melupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita lalai, kita lupa. Hanya ketika waktu kita sakit, ketika kita sedang berada di rumah sakit, kita baru ingat kalau begitu mahalnya seorang yang pakai pernafasan, kemudian satu tangkinya kita bayar berapa, kita akan bisa merasakan bahwasanya setiap hari kita menghembus nafas ini, kita tidak pernah membayarnya kepada Allah. Untuk itu, kita pun juga minta pertolongan kepada Allah. Semoga kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga doanya adalah wa husni ibadatika. Dan kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau berikan kepadaku pertolongan bisa melakukan ibadah dengan baik. Ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini sebagai penambal dosa-dosa kita. Mari kita gunakan waktu yang baik ini di bulan suci Ramadan ini. Kita gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amal ibadah kita. Kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kalau selama 1 tahun hanya 1 bulan saja di mana Allah mengobrol pahalanya, hanya di bulan suci Ramadan ini kita berbanyak, kita baca Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran kita sama halnya dengan omong-omongan kepada Allah. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Barang siapa yang baca Al-Quran, maka dia sedang curhat kepada Allah. Untuk itu, tidak hanya puasa bulan suci Ramadan ini yang kita kerjakan, akan tetapi tadarus Al-Quran, sholat tarawih. Kalau kita punya sedikit harta, kita berikan kepada teman kita yang tidak mampu. Kita berikan sedekah kepada anak-anak yang membutuhkannya. Insya Allah dengan demikian ganti dengan kebaikan-kebaikan pahala di bulan suci Ramadan. Anak-anakku yang senantiasa kami cintai dan kami banggakan, mungkin kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.